Bab 2861-2870. Pada saat yang sama, badak Bichen berada di pulau yang begitu besar. Saat ini, wajah Bichen Kun bahkan lebih jelek. Sampah, banyak sampah. Sebagai kepala klan Bichensi, Bichen Kun jarang marah. Tapi hari ini, aku harus marah. Tuhan menghormati tubuh dan mati. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Hal seperti itu belum pernah terjadi selama lebih dari 100.000 tahun. Bukan hanya dua pemain top ini. Raja Ungu bersayap 8 dan keluarga Fang dari keluarga Piton Ungu bersayap 8 memiliki Zheng Ming yang lama, dan keluarga Qiao memiliki sejarah panjang Qiao Yuanshan. Pada saat ini, mereka semua kaget. Siapa itu? Tidak ada yang dibiarkan hidup. Mereka tidak memiliki informasi untuk mencari tahu. 5 pihak telah mengirimkan yang kuat untuk menyelidiki. Tidak hanya 5 pihak, tetapi juga pihak sumber Gunung Wanshan di Gunung Tianshan Barat dan Utara, mendapat berita satu persatu. Untuk sementara waktu, kekacauan. Tanah 3 domain benar-benar kacau. Dan pada saat ini di wilayah Laut Berdarah. Sosok Zhang Fangming, pergi dan kembali, muncul di tempat pertempuran. Saya tidak tahu siapa ahlinya. Saya hampir menyembunyikannya darinya. Apakah Anda tidak siap untuk bertemu dengannya? Zhang Fangming berada di udara dan berteriak pada kekosongan di sekitarnya. Sama seperti kata-kata Zhang Fangming jatuh, ada kedamaian di sekelilingnya. Zhang Fangming menyeringai dan meninju. Di atas laut, ruang di sekitarnya terkoyak, tetapi tidak ada sosok. Apakah aku salah? Zhang Fangming menggaruk kepalanya. Sua, kali ini, Zhang Fangming menghilang sepenuhnya. Dan segera, kekosongan itu bergetar. Sesosok melangkah keluar pada saat ini. Pengunjung mengenakan kemeja panjang ungu, dengan ikat pinggang ungu di pinggang dan jubah ungu. Pinggiran topinya menutupi pipinya. Di belakangnya, ada 2 pedang panjang, yang cukup spiritual. Imam besar, di belakang pria berbaju ungu, ada ahli dari keluarga Wuta. Saat ini, semua berdiri diam. Terima kasih atas tindakanmu, atau kami akan mati di tangan batu giok hijau. Pria berbaju ungu itu tidak berbicara. Imam besar tampaknya sangat memperhatikan Mu Yun, tetapi kali ini, semua pihak telah menderita kerugian besar. Ketika Mu Yun kembali, semua pihak akan mengajukan pertanyaan. Saat itu, apakah keluarga kita membutuhkan bantuan? Tidak, imam besar berbicara dengan tenang, seperti suara batu giok, yang sangat nyaman untuk didengarkan. Kali ini, segel mantra keluarga Wuta berfluktuasi, dan keluarga tidak bisa ditutup. Imam besar berkata perlahan, Anda harus bergegas ke kewarganegaraan Hui. Surga ke-9 mungkin kacau. Anda dapat berlatih dengan nyaman. Ya, saya akan mencoba yang terbaik untuk berkultivasi dan membantu imam besar. Semua orang berbicara satu persatu. Tidak dibutuhkan. Imam besar berkata dengan lemah, aku tidak membantumu hidup atau mati untukku, tapi takdir, jika kamu benar-benar ingin membantu, bantu dia. Imam besar berkata dengan tenang. Orang-orang pun semakin penasaran, apa hubungan antara Mu Yun dan imam besar. Selain itu, imam besar sangat kuat. Bahkan Zhang Fangming, pemimpin Shaofu dari rumah Danti, tidak dapat menemukan keberadaan imam besar. Dia, dengan kekuatan imam besar, aku khawatir itu pasti kuat di pasukan kelas 2. Mu Yun, kemajuannya sangat cepat, tapi itu jauh lebih buruk daripada imam besar. Mendengar ini, imam besar tersenyum. Ini hanya sesaat. Aku ditakdirkan untuk berjalan dalam kegelapan dan melindunginya dalam hidupku. Hanya dia yang bisa berjalan dalam terang. Pohon punya bayangan, dan manusia punya bayangan. Aku hanya perlu menjadi bayangannya. Mendengar ini, orang tidak dapat menerimanya sejenak. Seperti seorang imam besar. Bagaimana bisa itu? Hanya bayangan Mu Yun. Tunggu, cepat pergi. Ketika imam besar berbicara, dia melambaikan telapak tangannya. Orang-orang Uta menghilang. Pada saat yang sama, pengorbanan besar melangkah keluar dan melihat ke laut yang berdarah. Kolom darah surgawi telah surut pada saat ini. Imam besar melambaikan telapak tangannya. 2 pedang panjang di belakang muncul pada saat ini. 2 pedang panjang muncul, memancarkan cahaya tak terbatas. Salah satu pegangannya, seperti matahari, bersinar terang, dan dunia ternoda olehnya. Pegangan lainnya penuh dengan cahaya lembut. 2 pedang panjang dengan tubuh aneh. Pada saat ini, rasanya seperti pedang tanpa akhir. Seolah-olah langit dan bumi lahir, pedang ini akan ada selamanya. Memotong.
Imam besar mengucapkan sepatah kata dan melambaikan tangannya. Dua pedang panjang terbelah pada saat ini. Boom, boom. Dalam sekejap, seluruh wilayah laut berdarah adalah sensasi, dan seluruh wilayah laut Antartika bergetar. Orang-orang dari 5 pasukan tampak ketakutan dan melihat ke ujung paling selatan. Apa yang terjadi? Tsunami. Pada saat ini, Imam besar mengayunkan pedang gandanya. Laut ditebang dengan retakan, dan laut mengalah. Generasi muda itu tangguh. Sebuah suara terdengar pada saat ini. Mendengar suara itu, Imam besar berdiri dengan tangan di belakangnya. Pendahulunya luar biasa. Karena itu, Imam besar tidak memiliki ekspresi kagum. Sebaliknya, dia tampak sombong. Anak muda, tidak baik hidup dengan bangga. Suara lama terdengar lagi. Aku tidak punya niat provokasi. Meskipun kamu jauh lebih kuat dariku, apakah kamu berani keluar dari cangkang kura-kura? Jika kamu muncul, Di Yuan akan membunuhmu. Mungkin kamu membunuh Di Yuan. Pada saat itu, semua dewa dan kaisar kuno akan muncul terlebih dahulu, dan kamu tidak mampu membelinya. Jika kamu tidak keluar, kamu tidak bisa membunuhku. Imam besar berkata dengan percaya diri. Anak muda, aku meremehkanmu. Suara tua itu berkata perlahan, di tanganmu, itu seharusnya pedang Sun Chen dan pedang Bulan Chen. Pedang matahari, bulan dan bintang, salah satu harta paling berharga dari kelaparan ke-13, dikatakan telah mati dalam pertempuran Kaisar Dewa Pertama. Pedang matahari, bulan, dan bintang tidak ingin dikendalikan oleh dewa Kaisar, tetapi dibagi menjadi 3 pedang dengan sendirinya. Pedang Sun Chen, pedang Chen bulan, pedang bintang. Pedang bintang bulan matahari, bahkan jika itu dibagi menjadi 3 pedang ilahi, juga merupakan artefak tak terkalahkan teratas. Kamu bisa mengendalikannya. Sepertinya kamu juga memiliki peluang besar. Kamu tidak perlu mengatakan ini. Imam besar berkata perlahan. Suara tua itu tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku sangat penasaran. Bakat Kaisar Gembala tidak sebagus milikmu. Mengapa kamu bersedia menjaga daripada menggantinya? Begitu dia mengatakan ini, Imam besar melambaikan telapak tangannya. Pedang ganda dipotong lagi. Retakan sedikit lebih lebar saat ini. Pada saat ini, di dasar laut, nafas yang kuat ditampilkan. Imam besar tetap bergeming dan berkata dengan dingin, kamu tidak perlu memprovokasi. Aku punya caraku sendiri dalam melakukan sesuatu. Kaisarmu adalah putra kaisar manusia. Kamu tidak berani membunuhnya dengan darah yang tak ada habisnya. Mengapa aku harus mengambil kesempatannya? Aku punya kesempatan. Suara tua itu terdiam sejenak. Aku hanya bertanya padamu, tapi apa artinya kau meninggalkannya? Imam besar berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, jadi yang terbaik. Imam besar berkata perlahan, jika aku menemukanmu, kaisar kuno yang tak ada habisnya, aku akan membunuhmu lebih dulu. Jangan mengira gelar kaisar itu hebat. Dengan bakatku, dalam 1000 tahun, aku akan mencapai tahta kaisar dan Tuhan. Membunuhmu seperti membunuh seekor anjing. Jika saya tahu, jika Anda menggerakkan tangan dan kaki Anda padanya, saya bisa membunuh Anda tanpa kaisar membunuh Anda. Suara lelaki tua itu tidak membuka mulutnya, tetapi napas kuat di bawah menghancurkan imam besar. Itu hanya sekelompok pejabat, batasan, dan tuan yang menyusut. Jika bukan karena kaisar kuno yang tak ada habisnya di sini, aku bisa membunuhmu. Jangan berpura-pura marah di sini. Imam besar berkata dengan acuh tak acuh, saya mengatakan kata-kata buruk di depan. Adapun apa yang Anda lakukan atau tidak lakukan, Anda tahu. Bersenandung, sebuah dengungan kasar terdengar dan berteriak, kamu sangat tidak menghormati kaisar darah, anak bodoh, beraninya kamu meninggalkan namamu. Kenapa tidak? Begitu imam besar berbalik, dia perlahan melepas topi panjangnya dan memperlihatkan wajah yang halus dan elegan dengan beberapa perubahan, tapi itu masih terlihat sangat memabukkan. Namaku Lu Qingfeng. Ribuan tahun kemudian, dunia tanpa batas akan memiliki namaku. Kamu dan sampah lainnya, ingatlah bahwa dalam 1000 tahun, aku akan menjadi kaisar. Kaisar pedang yang tak tertandingi. Sebuah kata jatuh, Lu Qingfeng menginjak laut dan menghilang. Laut berdarah, retakan berangsur-angsur menghilang. Jauh di bawah laut, di ruang yang asing. Seorang lelaki kuat meraung, Tuan Kaisar Darah, putra ini terlalu sombong. Bawahan saya bersedia secara sukarela membunuh putra ini. Itu saja, kaisar kuno yang tak ada habisnya perlahan berkata, dunia yang luas ini benar-benar akan kacau. Lu Qingfeng,
Kaisar pedang yang tak tertandingi, aku satu-satunya di dunia. Aku tak tertandingi. Sungguh kaisar pedang yang tak tertandingi. Kaisar ingin melihat apakah putra ini bisa menjadi kaisar setelah ribuan tahun. Seorang kaisar gelar, jadi diblokir di rumah, berbicara omong kosong. Di zaman kuno, itu tidak mungkin terjadi. Gelar dewa dan kaisar adalah keberadaan yang mendominasi segalanya. Tapi Lu Qingfeng, itulah yang dia lakukan. Kaisar kuno yang tak berujung bergumam, dikatakan bahwa kaisar dewa yang riang meninggal dan pedang matahari, bulan dan bintang menghilang. Pasti ada peluang besar bagi putra ini untuk mendapatkan pedang ilahi Sun Chen dan pedang ilahi Bulan Chen. Kaisar kuno yang tak ada habisnya berkata tanpa daya, apakah itu? Apakah dia takdir kaisar ke-9? Pada saat ini, kaisar kuno yang tak ada habisnya tiba-tiba mengubah wajahnya. Tidak ada yang tahu siapa 9 kaisar kehidupan itu. Ye Xiaoyao meninggal. Kaisar kedua dari 9 kehidupan seharusnya sudah muncul sejak lama. Dikatakan bahwa pada awalnya, 9 kaisar surgawi mengepung kaisar manusia dan kaisar Qing. Justru karena Mu Yun, putra kaisar Qing dan kaisar manusia, sangat mungkin menjadi nasib 9 kaisar surgawi. Tapi itu hanya rumor. Kali ini saya melihat putra kaisar, tetapi hanya itu. Meskipun pengalaman tidak ada bandingannya dengan manusia dan kaisar. Rumor kaisar ke-9 mungkin tidak benar. Saya khawatir hanya Paviliun Tianji yang tahu siapa putra surga. Paviliun Tianji, cermin langit, sepintas, tidak ada kelalaian. Namun, Paviliun Tianji selalu diam tentang hal ini. Bahkan jika kaisar surga dikirim, itu mungkin tidak dapat memaksakan pertanyaan. Ini adalah misteri besar. Siapa kaisar ke-9? Kaisar manusia, Lu Qingfeng, atau ini, Mu Yun, aku sudah menunggu jutaan tahun. Si Fang Tianmen, kapan bisa dibuka? Kehilangan tak berujung di jantung kaisar kuno. Laut berdarah benar-benar tenang kali ini. Tidak ada apa-apa selain ribuan nyawa. Tetapi seluruh surga ke-9 terasa berbeda. Lautan darah jahat, napas yang kuat bermekaran, seperti ledakan yang melampaui Tuhan. Selain sosok tak terkalahkan di luar tahta di Paviliun Yuan Kekaisaran, di mana lagi yang ada di surga ke-9. Kekuatan kelas 2 teratas dan yang terkuat hanyalah 9 puncak rasa hormat Tuhan. Siapa itu? Untuk sementara waktu, semua pihak menyelidiki secara diam-diam. Begitu Zhang Fangming meninggalkan kaki depannya, kaki belakangnya berdarah dan marah. Rumput, Zhang Fangming tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Benar saja, seseorang. Dan kekuatannya jauh lebih kuat dariku. Siapa itu? Dari Paviliun di Yuan, Zhang Fangming merasa seperti monyet dan telah tertipu. Ada ribuan batas dan batas yang tak terhitung jumlahnya. Ada hambatan ruang di batas besar dan kecil. Itu ada seperti sarang lebah. Hanya saja sarang lebah juga memiliki ukuran. 9 alam surgawi tidak diragukan lagi yang paling luas. Selain itu, mereka adalah kekuatan utama kelas 1. Changlan Wanji, di dalam batas Phoenix. Seorang sosok muda berdiri dengan bangga saat ini. Di depannya, 2 sosok kekar berdiri saat ini. Memotong, alis bintang muda dan mata pedangnya heroik. Mereka tidak kuat, tetapi mengandung kekuatan yang kuat. Di bawah ekspresi bermartabat, jejak kelezatan benar-benar terkubur, hanya menyisakan sengit. Bang, 3 tokoh bertarung pada saat ini. Pada saat ini, sosok pemuda itu seperti elang dan elang, cepat dan akurat. Dong-dong, sebuah suara membosankan terdengar, 2 sosok mundur saat ini, dan seteguk darah menyembur keluar. Tuan kecil itu perkasa, tuan kecil itu perkasa. Mereka bangkit dan berkata dengan hormat. Bukannya aku kuat, tetapi kamu tidak berani melakukan yang terbaik. Pria muda yang lembut itu berkata dengan lemah, saya hanya tahap selanjutnya dari yang tertinggi. Kalian berdua adalah yang tertinggi dan lengkap. Jika Anda mencoba yang terbaik, Anda akan mengalahkan saya. Tuan kecil bercanda, bahkan jika aku mencoba yang terbaik, aku bukan lawan. Mendengar ini, bocah itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Anak debu, sesosok datang perlahan pada saat ini. Itu terlihat berusia sekitar 40 tahun, dengan wajah yang sama dan tampilan yang elegan. Nenek, melihat pengunjung, anak itu terinspirasi. Makan daging. Nenek, aku tidak akan makan. Pemuda itu berkata tanpa daya, aku tidak sedikit tua ketika aku masih kecil. Sekarang aku tidak harus makan daging. Tidak,
Aku harus makan. Wanita bangsawan itu melambaikan tangannya dan kerumunan orang tersebar. Wanita bangsawan itu baru saja berkata, ibumu adalah putri dari keluarga Phoenix. Darahnya mulia, hanya saja ayahmu adalah ras manusia. Darahmu bercampur, kamu harus berbaikan lebih banyak ketika kamu masih kecil. Kalau tidak, di masa depan, bagaimana jika kita menjadi empat yang berbeda? Nenek, pria muda itu berkata dengan enggan, ayahku telah mewarisi darah manusia dan kaisar, serta darah kaisar King. Darah kaisar Dewa Xiaoyao tidak tak tertahankan seperti yang kamu katakan. Apa masalahnya? Wanita bangsawan itu berkata dengan marah, mereka adalah mereka. Ayahmu adalah ayahmu. Mu Qingyu, bajingan itu, marah dan baik hati. Itu adalah jebakan untuk mengatakan menyelamatkan ibumu. Menempatkan ibumu di awal kehidupan putranya, itu rencana yang bagus. Biarkan ayahmu menyelamatkan ibumu, dan kemudian awasi dia dan pegang dia untuk menculiknya. Biarkan kakekmu dan aku berutang budi padanya. Kurasa dia berutang budi pada kita. Kakekmu adalah orang jahat. Dia berencana untuk putranya. Ayahmu bukan hal yang baik. Jangan belajar yang buruk di masa depan. Bocah itu menggaruk kepalanya ketika dia mendengar ini. Aku tidak bisa menahan perutku. Ayah saya sangat lemah. Tapi kakek dan nenekku cukup kuat. Tidak bertanggung jawab membunuh nenek dengan tongkat ini, bukan. Lan Yingbao sedang bersusah payah saat ini. Semoga saya menjadi cucu yang baik. Jangan belajar yang buruk. Kamu adalah jiwa naga dan Phoenix. Itu adalah kaisar ke-9. Di masa depan, kamu harus menjadi eksistensi yang kuat dan tak tertandingi. Ingat, anak baik, sebelum ini, kamu harus tetap rendah hati. Jangan biarkan orang tahu bahwa kamu adalah takdir dari 9 kaisar kehidupan. Anak laki-laki itu menggaruk kepalanya. Tapi cepat atau lambat seseorang akan tahu. Tidak, kamu lupa, ayahmu juga putra surga. Mereka ingin membunuhmu dan ayahmu, tetapi mereka tidak bisa membunuhmu. Ibu, tangisan tak berdaya terdengar saat ini. Di salah satu sisi istana, ada bayangan indah, langsing dan anggun, dengan wajah cantik dan udara es. Kini hadir dengan langkah dan menggoda hati dan jiwa. Kamu mengajariku lagi. Mengapa aku mengajar? Lan Yingbao mendengus, ayahmu dibunuh oleh lubang Mu Qingyu. Aku tidak tahu di mana dia. Mendengar ini, Qin Chen merasa mati rasa di kulit kepalanya. Nenek sangat marah. Nenek, jangan khawatir. Aku akan mendapatkan kakek kembali. Dengan kecepatanku saat ini, aku pasti bisa segera mencapai batas. Anak baik, semangat. Lan Yingbao berseru. Qin Mengyao hanya tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tepat pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba memutih dan tubuhnya bergetar. Tiba-tiba, tubuhnya miring dan jatuh ke tanah. Anak debu, anak debu. Lan Yingbao dan Qin Mengyao panik. Apa yang sedang terjadi? Qin Mengyao gumpalan kekuatan sumber ke dalam tubuh Qin Chen. Perlahan, alisnya berkerut. Apa masalahnya? Lan Yingbao khawatir saat ini. Bukan masalah besar, Qin Mengyao berkata perlahan, tiba-tiba saja. Kekuatannya menghilang, pemborosan daya secara, tiba-tiba, Lan Yingbao buru-buru berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Ini bukanlah kali pertama. Qin Mengyao mengerutkan kening dan berkata perlahan, mungkin itu ada hubungannya dengan saudara Yun. Selain itu, setelah mencapai yang tertinggi, keadaan Chener naik dan menjadi sangat lambat. Anak laki-laki. Chener juga putra surga dengan 9 nyawa. Jika tebakanku bagus, mungkin peningkatan ranah Chener terkait dengan Brother Yun. Lan Yingbao bertanya-tanya, bagaimana? Ini adalah bakat kuat Chener. Ibu, Qin Mengyao berteriak tak berdaya. Bukankah kamu mengatakan bahwa ayahku pernah melihat kengerian peningkatan ranah pamanmu? Ini mengingatkan saya pada peningkatan ranah Brother Yun, menelan kekuatan, menelan pencapaian orang lain dan memperkuat diri saya sendiri. Menurut apa yang Anda katakan, kemampuan pamanmu memiliki kelemahan, tetapi menelan saudara Yun tidak memiliki kerugian. Ini mungkin ada hubungannya dengan Kaisar King. Qin Mengyao berkata dengan santai. Lan Yingbao mendengarkan dan sering mengangguk. Karena kemampuan pamanmu dapat ditransfer ke Brother Yun, mengapa kemampuan Brother Yun tidak dapat ditransfer ke Chener? Saya sekarang memperkirakan bahwa saudara Yun harus berada di alam hormat bumi. Mendengar ini, Lan Yingbao berkata, ini sangat buruk. Qin Mengyao sakit kepala, prasangka ibu terhadap Mu Yun terlalu besar. Yao Er,
Lihat dirimu. Jika kamu tidak menjadi menantu perempuan gembala, kamu pasti seorang patriark yang memenuhi syarat di keluarga Bing Huangku. Sekarang, bukan, sekarang, Lan Yingbao berkata tanpa daya, denyut es Phoenix bukanlah apa-apa, tetapi nadi Phoenix api, tapi dia peduli dengan asal-usul Chen Er. Awalnya, pernikahan antara Huo Feng dan Bing Huang adalah yang terbaik. Ayahmu dan aku pernah punya ide ini. Qin Mengyao berkata perlahan, Ibu, karena tidak mungkin, lupakan saja. Adapun Chen Er, nama Mu Chen tidak dapat disebutkan. Jika seseorang memikirkan gembala dan menemukan bahwa 9 nyawa Chen Er adalah nasib kaisar, itu adalah bencana. Bahkan es Phoenix saya dapat tidak melindunginya. Saya tahu, Qin Mengyao hanya ingin terus berbicara. Qin Chen tiba-tiba bangun dan berbalik. Ibu, Qin Chen berbisik, Ayah. Ayah tampaknya telah sangat rusak. Wajah Qin Mengyao sedikit berubah begitu dia mengatakan ini. Lan Yingbao menghela nafas dalam diam ketika dia melihat ekspresi putrinya saat ini. Dia selalu menjadi putri yang sangat terukur. Dia menangani urusan keluarga Bing Huang dengan tertib. Namun, setiap kali Mu Yun terlibat, dia tidak proporsional. Menurut kebenaran, Mu Yun adalah putra Kaisar Ren dan Kaisar Qing, dan cucu dari Kaisar Xiaoyao. Meskipun ia adalah ras manusia, ia dapat dianggap sebagai orang yang mulia. Tapi orang ini terlalu lemah. Bahkan jika itu lemah, kuncinya adalah menggoda. Selain putrinya, ada 8 istri. Mu Qingyu terlalu banyak menipu orang. Apakah ini akan membuat semua wanita top di dunia menantunya? Tua bukanlah suatu hal. Hal-hal kecil bukanlah hal-hal. Mu Qingyu, yang begitu berbakti, hanya menikahi Ye Yuxi dalam hidupnya. Mengapa Anda tidak membiarkan putra Anda berkonsentrasi saat berhubungan dengan putranya? Lan Yingbao semakin marah. Qin Mengyao tiba-tiba berkata, Bu, aku akan pergi ke paviliun Tianji. Apakah kamu ingin menanyakan tentang Mu Yun? Lan Yingbao berkata, tidak mungkin. Lan Yingbao menggelengkan kepalanya dan berkata, ayahmu pernah pergi ke paviliun Tianji ketika dia tahu kamu dan Mu Yun telah menjadi suami istri, tetapi orang-orang di paviliun Tianji tidak mengatakan apakah mereka hidup atau mati. Sekarang saya mengerti bahwa ini tentang 9 kaisar kehidupan. Mereka tidak akan memberitahu siapapun yang pergi. Ayahmu juga berpikir untuk meminta beberapa informasi padamu. Setiap kali Mu Yun terlibat, paviliun Tianji juga mengkhawatirkannya, yang tidak membiarkan orang berunding sama sekali. 9 putra surgawi, mereka. Lan Yingbao berkata dengan senyum masam, paviliun Tianji dapat berdiri dan tidak jatuh. Bahkan Kaisar Dewa tidak akan menggunakannya. Itu juga memiliki alasan keberadaannya. Cermin Tianji. Salah satu dari 13 harta paling berharga di hutan belantara. Qin Mengyao merasa sekaligus. Melihat Qin Chen, dia berkata, Chen Er, apakah ayahmu mengkhawatirkan hidupnya? Saya kira tidak demikian. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya saja saya bisa merasakan bahwa ayah saya jauh dari saya. Hati Qin Mengyao bergetar. Dia melihat Mu Yun melakukan keterampilan menyelamatkan hidup yang hebat. Bakar Shou Yuan dan tukar kehidupan dengan surga. Sihir yang kuat, situasi putus asa seperti apa yang dihadapi Mu Yun. Apakah Mu Yun melakukan keterampilan ini lagi? Chen Er, jika kamu merasakan pesan ayahmu, beritahu aku segera, oke? Ya, Qin Mengyao berkata dan berbalik untuk pergi. Kemana kamu pergi? Reruntuhan suci Xiaoyao. Qin Mengyao berkata, kakak Yuner ada di rumah Xiao di reruntuhan suci Xiaoyao. Aku harus memberitahunya bahwa jika kakak Yun datang ke Changlan Wanji, dia mungkin muncul di reruntuhan suci Xiaoyao. Keluarga Xiao berakar dalam di reruntuhan suci Xiaoyao dan mungkin tidak bisa mendapatkan berita. Kalau begitu kamu harus berhati-hati. Lan Yingbao mengingatkan, bahwa Xiao Yuner memiliki darah leluhur keluarga Xiao dan sangat kuat. Keluarga Xiao masih bayi. Kudengar dia punya anak perempuan. Hujan ringan. Ya, ini hujan dan keluarga Xiao memperlakukannya seperti bayi. Tetapi seseorang ingin membunuh gadis kecil itu. Bunuh adikku. Qin Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, Bu, aku akan pergi menemui saudari Yudan. Kamu berada di keluarga Phoenix. Kamu tidak bisa pergi kemanapun. Lan Yingbao memarahi. Qin Mengyao berkata lagi, Chen Er, kamu tidak bisa keluar sampai kamu mencapai dewa. Apakah kamu lupa apa yang dikatakan ibumu? Aku mengerti. Qin Mengyao mengangguk dan menghilang. Saat ini,
Lan Yingbao memandang Qin Chen dan berkata, Xiao Yuner dihargai dalam keluarga Xiao. Hujan ringan tenang. Beberapa orang di keluarga Xiao memperhatikannya, tetapi beberapa orang ingin membunuhnya. Cucu yang baik, kamu hanya yang tertinggi sekarang. Kamu tidak bisa keluar dan mengambil risiko. Aku mengerti, Nenek. Lan Yingbao berkata lagi, anak baik, ingat, ayahmu adalah seorang playboy. Di masa depan, kamu tidak boleh belajar dari ayahmu dan 3 istri dan 4 selir. Kamu harus mencintai hanya satu orang dalam hidupmu seperti kakek dan kakekmu. Petik 2. Ya, aku tidak bisa belajar dari kakekmu. Kakekmu bukan orang baik. Qin Chen tidak berdaya. Nenek, hanya saja ayah memiliki 9 istri. Di masa depan, saya tidak bisa lebih buruk dari ayah. Setidaknya 10. Ya, setidaknya 10. Lan Yingbao menatap cucunya dengan linglung dan mengangguk puas. Qin Chen memiliki bakat hebat. Pada saat lahir, jiwa ganda naga dan phoenix jarang ada di dunia. Tidak, itu tidak langka di dunia. Ini satu-satunya di dunia. Klan naga adalah yang teratas dari semua ras di dunia. Hal yang sama berlaku untuk keluarga phoenix. Pada dasarnya tidak mungkin bagi 2 jiwa untuk hidup berdampingan sebagai satu. Prestasi masa depan Qin Chen akan lebih tinggi dari Mu Yun. 9 memerintahkan putra surga untuk menjadi kaisar dewa. Mungkin Qin Chen telah menjadi kaisar dewa, dan Mu Yun tidak tahu kemana harus berkeliaran. Pada saat ini, Mu Yun hanya merasa tubuhnya terus-menerus dingin. Yang mengejutkan, ibu mertuanya memarahi dirinya sendiri di depan putranya. Titik. Wilayah yang luas tidak terbatas. Pembagian 9 alam surgawi terlalu umum. Ada banyak hal aneh di ribuan batas ini. Ada 9 jadi di surga ke-9. Ada lebih dari 9 jadi di seluruh batas 10.000 canglan. Lautan langit yang tak berujung, padang rumput bawah tanah yang luas, sungai pasir yang mengalir. Tempat berbahaya yang tak terhitung jumlahnya, jadi, beberapa tempat, dan bahkan gelar dewa dan kaisar perlu dihindari. Dan sekarang, dalam celah gelap ruang dan waktu. Gangguan ruang, aliran lintas waktu. Tempat ini seperti api penyucian di bumi. Dalam waktu singkat, binatang buas hitam tinta dan seperti buaya muncul, dan monster dengan tubuh manusia dan kepala singa berkeliaran. Ini adalah tanah yang tidak dikenal, penuh yang tidak diketahui, penuh yang aneh. Pada saat ini, 2 sosok berpegangan tangan di sini dan bergerak maju bersama. Salah satu dari mereka mengenakan setelan biru panjang dengan napas panjang, tetapi pada saat ini, dia menunjukkan sedikit kelelahan. Orang lain, berbaring di bahunya, lemah dan pucat. Dia hanya sepasang mata, tetapi dia melihat sekeliling dengan jejak cahaya murni. Mu Qingyu, sudah berapa lama aku menggendongmu? Apakah kamu belum melambat? Pria berbaju biru panjang itu berkata dengan marah saat ini. Setidaknya aku adalah kepala keluarga Ice Phoenix. Sekarang aku telah menjadi tunggangan spesialmu. Debu es yang menderu sekarang memiliki wajah marah. Kamu menerima pukulan penuh kaisar dan mencobanya. Jika aku tidak ditakdirkan, aku akan mati. Jika aku mati, kamu akan mati kesepian dalam aliran ruang dan waktu yang bergejolak ini. Mu Qingyu tidak berdaya sekarang. Es meraung dan debu tidak bisa berkata-kata. Pria dan kaisar yang hebat. Bisakah Anda disebut kaisar pertama? Apakah kamu baik atau tidak? Bing Xiaochen terkejut dan tidak yakin saat ini dan berkata, saya selalu merasa bahwa Anda berbohong kepada saya. Tentu saja tidak. Mu Qingyu segera berkata, aku benar-benar terluka parah. Bing Xiaochen tampak curiga. Jangan menatapku seperti itu. Mu Qingyu berkata tanpa daya, setidaknya itu hukum. Tidak ada yang bisa membawaku kembali. Pergi, kamu dan aku tidak menantu. Jangan keras bicara. Menantu perempuan saya telah melahirkan anak-anak. Bagaimana Anda bisa mengandalkan nasi mentah dan nasi matang? Begitu komentar ini keluar, Bing Xiaochen tercengang dan berhenti. Tidak, apa masalahnya? Mu Qingyu tampak berhati-hati. Bagaimana kamu tahu Yaoer punya bayi? Ketika kami berakting, Yaoer tidak punya bayi. Bagaimana kamu tahu? Bing Xiaochen buru-buru berkata, kamu di sini, bisakah kamu masih menghubungi dunia luar? Mu Qingyu, kamu berbohong padaku. Ini sama sekali bukan tubuh aslimu. Memikirkan hal ini, Bing Xiaochen hanya merasa kedinginan. Mu Qingyu tidak nyata. Apakah Anda membawa mereka untuk membunuh Di Yuan? Terpisah melawan Kaisar Dewa. Seberapa kuat Mu Qingyu yang asli?
Apakah kamu sudah memperbaiki jalan? Apakah kamu siap untuk melangkah ke Kaisar Dewa? Es meraung dan debu melayang dan berpikir lagi dan lagi. Pada saat ini, debu es yang menderu hanya terasa dingin di sekujur tubuh. Ini sangat mengerikan. Mu Qingyu sedang berbaring. Buat permainan besar. Bagaimana menurutmu? Mu Qingyu berkata dalam hati saat ini, aku hanya menebak. Kapan kamu menjadi begitu neurotik? Jika saya bisa menjadi Kaisar Ilahi, mengapa repot-repot bertarung melawan Di Yuan dan menyelamatkan Yusi? Ketika saya mencapai Kaisar Ilahi, saya akan menamparkan Di Yuan sampai mati. Bah, Bing Xiaochen mendengus, untuk apa kamu? Kamu tidak tahu di dalam hatimu. Demi putramu, kau membuat Di Yuan sengsara dan membiarkan putramu membunuhnya. Putramu akan mengejutkan 9 alam pada saat itu. Kamu membuka jalan bagi putramu. Apakah kamu pikir aku tidak bisa melihatnya? Mu Qingyu terdiam beberapa saat. Jika saya begitu kuat, saya akan menanggungnya selama ratusan ribu tahun. Bing Xiaochen mendengus, bagaimana aku bisa tahu apa yang kamu pikirkan? Semakin Anda memikirkannya, semakin banyak yang salah. Kaisar manusia Mu Qingyu selalu tenang. Ketika Kaisar Xiaoyao tewas dalam pertempuran, seluruh reruntuhan suci Xiaoyao berteriak dan bertarung dengan Kaisar Feng Tian. Mu Qingyu adalah yang paling tenang. Orang ini bukan orang bodoh. Tapi kali ini, terjerat sekelompok pemain bagus untuk menyerang paviliun Di Yuan. Pucat, meskipun mereka berdua menimbulkan kerugian besar pada Kaisar Yuan Tiandi, mereka juga dibunuh oleh Kaisar Yuan Tiandi dan masuk ke tempat di mana burung tidak buang air. Saya tidak tahu di mana ini. Mereka tidak tahu sudah berapa tahun mereka berkeliaran di sini. Begitu impulsif, atau Kaisar manusia. Seperti yang dikatakan Mu Qingyu sendiri, ratusan ribu tahun telah berlalu. Ketika putra Anda tumbuh dewasa, bukankah lebih pasti bahwa ayah dan anak akan bertarung bersama? Kenapa khawatir? Semakin saya memikirkannya, semakin saya merasa salah. Hati-hati, saat ini, sosok Mu Qingyu muncul di telingaku. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba datang ke arah mereka. Wajah Bing Xiaochen dingin, dengungan dingin dan pukulan. Bayangan hitam meledak tiba-tiba. Ini sudah berakhir. Mu Qingyu tiba-tiba berbicara saat ini. Pada saat ini, bayangan gelap datang dari segala arah. Masing-masing lebih kuat dari yang lain. Tidak ada entitas, tetapi bayangan gelap. Apa-apaan ini? Mirip dengan keberadaan ras jiwa, hanya jiwa, tidak ada entitas, sosial, ini masalah. Bagaimana Anda tahu? Debu es menderu tidak bisa menahan omelan. Lihat, Mu Qingyu mengambil keuntungan darinya. Aku baru saja mengamati untuk waktu yang lama. Ada yang mengintai. Aku tidak berharap untuk membunuh satu tiba-tiba. Kamu tidak mengatakannya sebelumnya. Debu es yang menderu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meraung dan melangkah keluar. Dengan Mu Qingyu di punggungnya, kecepatannya terpengaruh. Saat ini, ada monster-monster itu ke segala arah. Mereka tidak bisa membunuh mereka sama sekali. Ho ho, pada saat ini, suara angin dingin tiba-tiba terdengar. Sudah berakhir, ini benar-benar sudah berakhir. Wajah debu es yang menderu berubah sedikit saat ini. Sebuah bayangan virtual dengan panjang 10.000 kaki mengapung di sini pada saat ini. Bayangan di segala arah sangat kecil sehingga dapat langsung diabaikan dibandingkan dengan 10.000 bayangan. Mu Qingyu, sekarang kita berdua akan mati. Deru es menderu sekarang, tapi debu es yang menderu tiba-tiba terpana saat ini. Mu Qingyu, seseorang di sini, di belakang, tidak ada seorang pun saat ini. Bang-bang, sebuah retakan terdengar pada saat ini. Pada saat ini, bayangan hitam berangsur-angsur runtuh. Sesosok, berpakaian putih, berdiri di kehampaan yang gelap. Bukan Mu Qingyu, siapa itu? Rumput, kamu benar-benar berbohong padaku. Bing Xiaochen memarahi dengan marah saat ini. Kesal dan tidak mau, dia adalah kepala klan Bing Huang. Debu es yang bersiul, meledak, gelar dewa, gelar kaisar harus membiarkannya 3 poin. Mu Qingyu, berani bermain dengannya. Batuk, Mu Qingyu jatuh saat ini, terbatuk, menjadi pucat dan melambai. Dalam hukum, saya baru saja memulihkan beberapa kekuatan. Itu baru saja pecah dan habis. Sekarang saya tidak bisa melakukannya lagi. Install, terus install. Bing Xiaochen memarahi, aku percaya padamu lagi. Aku bukan manusia, kamu bukan manusia, Anda. Mu Qingyu maju ke depan saat ini, tersenyum canggung dan berkata dengan lega, keluargaku,
aku juga mempertimbangkan keselamatan. Pintu jahat di tempat ini ketat. Haha, Bing Xiaochen mencibir pada saat ini, Mu Qingyu, mari kita berpisah. Ketika saya kembali ke keluarga Bing Huang, berhati-hatilah agar cucu Anda tidak mati. Es meraung dan debu jatuh, berbalik dan pergi. Mu Qingyu berkata dengan senyum masam, dalam hukum, mengapa? Saya benar-benar baru saja memulihkan beberapa kekuatan, sungguh. Jangan pergi, tempat ini sangat berbahaya, ayo pergi bersama. Dalam undang-undang, Mu Qingyu memberi isyarat sekarang, tetapi debu es yang menderu telah pergi jauh. Melihat ke arah debu Bing Qiao, Mu Qingyu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Perlahan-lahan, untuk sesaat, sesosok kembali muncul karena malu. Ini adalah debu es yang menderu. Melihat Mu Qingyu berdiri di tempat, Bing Xiaochen merapikan pakaiannya, terbatuk dan berkata, saya pikir. Meskipun Anda bermain dengan saya, itu benar-benar berbahaya di sini. Ngomong-ngomong, kamu juga kakek cucuku. Aku tidak bisa melihatmu mati, jadi aku akan memaafkanmu dengan murah hati. Jangan sampai kamu mati di sini dan cucuku mengeluh tentang aku di masa depan. Mu Qingyu tersenyum dan berkata, itu benar. Roar, di belakang, raungan terdengar pada saat ini, mengguncang gunung untuk waktu yang lama, dan jarak semakin dekat dan dekat. Tidak aman di sini, ayo pergi dari sini dulu. Debu es yang menderu sedikit cemas. Pergi ke sana, Mu Qingyu melangkah pergi dan muncul 1 kilometer jauhnya. Dia berkata perlahan, lebih aman di sana. Rumput, es meraung dan debu memarahi rendah. Kau belum menghitungnya, bajingan, kau pasti pernah ke sini, kan? Kamu sengaja membiarkan Di Yuan meledakkanmu di sini. Kamu membantumu membuka tempat ini dan membiarkanmu masuk ke sini dengan kekuatan Di Yuan, bukan? Mu Qingyu, jangan lari. Jelaskan padaku. Bing Xiaochen memarahi. Raungan terdengar lagi. Begitu wajah Bing Xiaochen berubah dan sosoknya melintas, dia bergegas mengikuti Mu Qingyu. Tempat ini terlalu berbahaya. Jika Anda tidak mengikuti Mu Qingyu, Anda mungkin benar-benar mati. Seorang kaisar gelar, sosok yang sebanding dengan tingkat kaisar gelar, sekarang semakin dalam-dalam kekosongan tak berujung ini. Dibandingkan dengan situasi Mu Qingyu saat ini, Mu Yun tidak diragukan lagi jauh lebih baik. Meng Mo, kamu Miao, dan kamu Miao. 4 keindahan saling menemani. Yin Zifu menemaninya. Melihat adegan ini, dia hampir ingin muntah darah. Dia tidak bisa mempercayainya jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Mu Yun, apakah itu terlalu berlebihan? Dikelilingi oleh 4 keindahan. Satu patung bumi dikelilingi oleh 4 istri dewa. Siapa yang percaya? Sebagai seorang wanita, dia sedikit cemburu saat melihat penampilan Mu Yun. Apa yang bisa dilakukan orang ini? Yin Zifu memandang Mu Yun dengan curiga, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dan akhirnya berhenti di tengah. Hanya ada satu penjelasan. Yah, itu wajar. Kita mau kemana sekarang? Xiao Xuanfeng mau tidak mau berkata. Pergi ke gurun timur dulu. Ayah akan menunjukkan padamu di mana aku mendirikan. Mu Yun tersenyum. Aliansi awan Jiutian. Xiao Xuanfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saya mendengar bahwa mereka sangat miskin, dan Maha Guru juga miskin. Mendengar ini, kelopak mata Mu Yun melompat. Si kecil ini, mulutnya sangat beracun. Meskipun dia tahu ini adalah putranya, Mu Yun mau tidak mau ingin menghajarnya. Perlahan, aliansi 9 awan langit, sebuah istana yang megah, muncul di depan semua orang. Lihatlah ke sekeliling aula, dikelilingi oleh barisan dewa kuno. Mu Yun tiba-tiba merasa lucu saat ini. Arai yang saya banggakan di awal tidak cukup sekarang. Dibandingkan dengan wilayah lain dari surga ke-9, kesenjangan antara gurun timur dan wilayah lain terlalu besar. Ini dia. Mu Yun melihat ke depan dan berkata. Jasper dan kamu Sueki melangkah keluar dan melihat sekeliling. Siapa ini? Tangisan tiba-tiba terdengar saat ini. Sebuah sosok naik ke langit. Napas yang kuat, tunjukkan. Sudah berakhir. Sudah kubilang, aku di sini. Itu pemimpin aliansi Jiutianyun. Jangan gunakan kekuatan kelas 3 untuk menindasku. Aku tidak takut. Sebuah dengungan terdengar. Beberapa sosok juga muncul satu persatu saat ini. Belum lama ini, ratusan penguasa tertinggi muncul di langit. Apakah kamu pemimpin aliansi? Apa aku ini? Mu Yun berjalan keluar saat ini dan menatap pemimpinnya. Tuan kecil, melihat Mu Yun, Qiu Qian memejamkan matanya dan menarik napas lega. Mu Yun kembali dengan selamat.
Mu Yun, Suan Yuanke juga tercengang saat ini. Hahaha, Suan Yuanke tertawa dan berkata, aku tahu bagaimana kamu akan mati, haha. Suan Yuanke, saya tidak tahu siapa itu. Baru saja, dia mengatakan bahwa jika dia tidak bisa mengalahkan semua orang, dia melarikan diri. Dia membawa Ciling Yue dan kembali ke Gunung Kuno Ujian untuk memiliki bayi. Sekarang saya melihat Mu Yun kembali, bukan? Suan Yuanke terbang mendekat. Mu Yun mengabaikannya, menatap Qiu Qian dan berkata sambil tersenyum, lihat siapa ini. Gerakan telapak tangan, Ren baru saja muncul, pelindung Dharma kiri, pelindung Dharma yang benar. Qiu Qian terkejut melihat geng Ren. Banyak penjaga tulang juga sangat bersemangat saat ini. Penjaga tulang yang dulu bubar kini telah berkumpul lagi. Dari mana 4 saudara perempuan cantik itu? Suan Yuanke berkumpul di depan 4 orang. Saya tidak bisa menahannya. Keempat orang ini benar-benar terlalu memperhatikan. Xia Suan Yuanke, wakil pemimpin aliansi Jiu Tianyun dan satu-satunya Tuhan dalam aliansi Jiu Tianyun, duduk bertanggung jawab atas aliansi Jiu Tianyun dan membantu pemimpin aliansi peternakan menjaga base camp. Berapa banyak saudara perempuan yang kamu kenal? Berapa umurmu? Bisakah kamu menikah? Suan Yuanke memiliki senyum tipis di wajahnya. Ayah, adik kecil ini ingin merampok istrimu. Xiao Suan Feng berkata saat ini. Ayah, hah? Suan Yuanke memiliki tanda tanya di wajahnya. Lihat istri dari 4 tuan muda. Lihat istri dari 4 tuan muda. Banyak penjaga tulang menyembah satu persatu sekarang. Meng Zimo, Ye Xueqi, Miao Xianyu dan Biqingyu semua berdiri di sana. Nyonya, Suan Yuanke memandang 4 orang, Mu Yun dan banyak penjaga tulang. Rumput, mustahil. Suan Yuanke tampak tercengang. Mu Yun sekarang melihat Suan Yuanke. Keke, kamu sepertinya mengambang tahun-tahun ini. Bagaimana dengan bulan merah? Kenapa kamu tidak bisa melihat siapapun? Kakak, jangan, sebenarnya. Aku sudah melihat bahwa keempat wanita cantik ini tentu saja adalah istrimu. Suan Yuanke tertawa dan berkata, aku bercanda. Jangan khawatir, aku bercanda. Bagaimana kabar keempat saudara ipar dan keponakan kecilmu? Pada saat ini, semua orang tidak bisa menahan tawa. Mu Yun kembali. Aliansi Cloud Jiutian yang besar telah menjadi hidup. Memasuki liga, Mu Yun merasakan suasana represif. Apa yang sedang terjadi? Melihat Qiu Qian dan Suan Yuanke, Mu Yun mau tidak mau bertanya. Terancam, Suan Yuanke berkata langsung, sebelumnya, ada Tianzun yang berlari. Di luar aliansi 9 awan langit, dia berteriak keras. Dia merasa seperti dia adalah bosnya. Aku membiarkan orang-orang itu pergi. Bagaimana menurutmu? Pemimpin sekutumu akan mati jika dia menyerang pasukan kelas 3. Kembalilah lain kali dan langsung salin sarangnya. Mendengar ini, mata Mu Yun menyusut. Paviliun bulan, lebih dari itu. Qiu Qian berkata dengan serius, bulan yang menutupi paviliun hanya satu sisi, Istana Huangji dan Sekte Roh Jahat, serta kekuatan utama Wan Shan di barat. Mu Yun menghela nafas ketika dia mendengar ini. Abaikan mereka dulu, ayo. Ya, Suan Yuanke berkata dengan bangga di wajahnya, pemimpin aliansi. Batuk, wakil pemimpin aliansi menghormati dua dewa, siapa yang akan datang dan siapa yang akan mati. Apakah kamu sudah mencapai dualitas ilahi? Tentu saja, sedikit lambat. Mu Yun menghela nafas. Ini benar-benar sedikit lambat. Setidaknya Suan Yuanke juga keturunan Suan Yuanjie. Suan Yuan duduk di gunung kuno tanpa sungai dan disertai dengan sisa-sisa 9 hewan liar. Sebelumnya, dikatakan bahwa kekuatannya tidak dapat ditingkatkan. Mencari Ciling Yue, terlalu lambat untuk meningkatkan kekuatan Anda, bukan? Wajah Suan Yuanke sedikit gelisah. Kamu pikir Shenzun adalah kubis dan sulit untuk ditingkatkan? Oke. Ini kurang dari 10 tahun. Saya telah mencapai 2 kali lipat, dan kecepatannya mengerikan. Begitu komentar ini keluar, Mu Yun berkata perlahan, aku hanya tidak sampai pada tahap akhir di Zun dari tahap awal tertinggi dalam waktu kurang dari 10 tahun. Suan Yuanke sangat lelah. Saya tidak ingin bicara lagi. Benda apa? Selain itu, apa gunanya kemajuan pesat Anda? Artinya, tahap akhir di Zun. Mu Yun juga tidak khawatir tentang ini. Dia melihat 4 orang dari batu giok hijau. Tunjukkan kekuatan dan tenangkan orang-orang. Giok hijau 4 orang, mengangguk saat ini. Napas yang kuat dilepaskan pada saat ini. Tiba-tiba, dalam aliansi 9 awan langit,
sosok-sosok keluar dari tanah budidaya dan menatap langit dengan ngeri. Apakah seseorang membunuh pintu lagi? Tenang saja, semuanya. Suan Yuanke terbang ke langit saat ini dan berkata, pemimpin aliansi Muyun kembali, dan tidak hanya itu, 4 istri pemimpin aliansi Muyun datang, dan keempat dewa dihormati dalam aliansi awan Jiutian kami. Anda tidak perlu panik. 4 dewa. Pada saat ini, semua orang terkejut. Kapan? Pemimpin aliansi memiliki 4 istri yang tak terkalahkan. Pada saat ini, Muyun muncul. Lihatlah semua orang, aliansi awan Jiutian diciptakan oleh saya. Tentu saja, saya tidak akan meninggalkannya. Saya kembali. Mulai hari ini, aliansi awan akan ditutup. Aku ingin kalian semua menjadi kaisar dan yang tertinggi. Karena aku penguasa gurun timur, aku tidak bisa ketinggalan dari 4 wilayah lainnya. Muyun berteriak, selama Anda memiliki kepercayaan diri, saya dapat memenuhi kondisi kultivasi Anda. Itu kalimat yang sama. Muyunku adalah pelindung pendek. Orang-orangku adalah orang-orangku. Begitu Muyun mengatakan ini, dia melambaikan telapak tangannya. Di atas langit, ada hujan ringan. Sebenarnya ini bukan hujan ringan, tapi tetes semangat tertinggi. Berbohong. Suan Yuanke bingung saat ini. Jangan buang. Muyun tidak peduli saat ini. Cairan roh tertinggi adalah hal yang diperlukan untuk mencapai keadaan tertinggi. Anda dapat menggunakan sebanyak yang Anda bisa. Setelah itu, saya akan menyiapkan arai, dan semua orang bisa terus berlatih. Dunia ini begitu besar sehingga kita harus punya tempat. Pada saat ini, seluruh aliansi Cloud Jiutian gila. Didampingi oleh 4 dewa, dan ada cairan spiritual tertinggi yang tak terhitung jumlahnya. Suan Yuanke berkumpul di sekitar Muyun saat ini. Pemimpin aliansi, saya lelah setengah mati ketika saya duduk di aliansi awan hari ini. Tidak ada jasa, ada juga rasa sakit. Beri saya cairan roh tertinggi ini. Saya berjanji bahwa Tuhan akan menghormati 9 kali dalam kurang dari 100 tahun. Berikan pada mereka, itu terlalu boros. Aku tidak tahu kapan aku akan mengkhianati mereka. Melirik Suan Yuanke, Muyun tersenyum dan berkata perlahan, wajahmu sangat besar. Petik 2, aliansi awan bersorak, dan Muyun membawa semua orang ke kuil Jiutian. Hanya ada beberapa sosok di aula besar. Muyun duduk di singgasana pemimpin aliansi. Meng Xiren, kamu Sue Miao dan kamu Sue Yu berdiri di kedua sisi. Xiao Xuanfeng berbaring di lengan Muyun dan tertidur. Sepasang tangan kecil, memegang Muyun, tidak pernah melepaskannya. Geng Ren dan Qiu Qian berdiri di sekitar sekarang. Di bawah, Suan Yuanke, Chiling Yue, Luo Tianxing, Panguling, Del berdiri satu persatu. Aliansi awan Jiutian masih membutuhkan waktu. Tidak ada kekurangan harta kali ini. Dengan lambaian telapak tangan Muyun, semburan terbang ke Ciamnesti dan bangunan untuk menyembah bulan. Sajak ajaib ini, artefak, dan sebagainya, Anda dapat mendistribusikannya. Amnesti Qi dan Lou Baiyue merasakan hal-hal dari Muyun dan memicu gelombang yang mengejutkan di hati mereka. Kali ini, kemana Muyun pergi? Hal-hal ini, terlalu banyak. Muyun tidak banyak bicara. Sebelum dan sesudahnya, terjadi gelombang perampokan, memang cukup banyak. Ini akan cukup untuk beberapa waktu di masa depan, dan sejumlah penggunaan tertinggi baru akan lahir di aliansi Cloud Jiutian. Seperti yang saya katakan tadi, cairan roh tertinggi dan cairan dewa tertinggi dapat digunakan dengan santai. Muyun berkata lagi, jika Cloud God Guard ingin menggunakannya, jangan segan-segan. Lebih dari 200 pelindung tulang adalah inti dari Muyun. Jiutian Wei, terus pilih dan kembangkan hingga 10.000 orang. Ingat, kesetiaan lebih penting daripada bakat. Mendengar ini, Qi Ling Yue mengangguk. Jiutian Wei, dia yang bertanggung jawab. Sejak itu, mencapai yang tertinggi adalah inti dari aliansi awan 9 surga kami. Di masa depan, itu akan terus meningkat, termasuk bumi, surga, dan bahkan Tuhan. Muyun memerintahkan mereka untuk turun satu persatu. Aliansi Cloud Jiutian segera mulai sibuk. Tanpa Muyun, Rengang memandang Muyun saat ini, dan ingin berhenti berbicara. Apa yang ingin Anda katakan, Tuan Kecil? Rengang melengkungkan tangannya dan berkata, aliansi awan Jiutian ditujukan untuk Jiutian. Bawahannya mengetahui pikiran Tuan Kecil. Namun, sekarang, lebih baik menyebutnya aliansi awan atau aula awan. Begitu Rengang mengatakan ini, Qiu Qian mengangguk. Mengapa begitu peduli tentang sebuah nama?
Suan Yuanke tidak peduli dengan Tao. Bukankah itu hal lama yang Mu Qingyu katakan padamu lagi? Begitu komentar ini keluar, Geng Ren dan Qiu Qian menatap Suan Yuanke. Orang ini memiliki mulut yang murahan. Oke, tanpa diduga, Mu Yun mengangguk. Mulai hari ini, Aula Awan, kedengarannya bagus. Mu Yun menatap Geng Ren dan Qiu Qian dengan dalam. Kedua orang ini telah bersama ayah mereka lebih lama darinya. Ini pasti mencurigakan, tapi dari dunia Changlan, dia bahkan belum pernah melihat wajah ayahnya. Apakah ayah benar-benar terluka parah dan sekarat, atau dia merencanakan sesuatu lagi? Ren Gang, Qiu Qian. Mu Yun memandang mereka dan berkata, penjaga Dewa Awan telah diserahkan kepada Anda. Efek segel gelap hidup dan mati dapat membuat mereka meningkat dengan promosi saya. Namun, bagaimanapun, itu adalah elit klan tulang Tianwei, dan kecepatannya tidak boleh terlalu lambat. Begitu kata-kata itu keluar, Ren Gang mengangguk dengan Qiu Qian. Qiu Qian berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Tuan Muda. Kali ini, pelindung Ren juga datang. Maka kami yakin bahwa penjaga Dewa Awan akan sangat meningkat dalam waktu singkat. Mu Yun mengangguk begitu dia mengatakan ini. Hal-hal yang ditugaskan dan apa yang harus dilakukan. Mu Yun berkata lagi, mungkin segera, berita kepulanganku akan menyebar. Pada saat itu, pasukan kelas 3 harus datang ke pintu. Kali ini, aku akan membunuh siapapun yang berani lari. Ini tidak akan seperti terakhir kali. Semua orang mengangguk. Qi Amnesty dan Lu Baiyue bertanggung jawab atas hal-hal besar dan kecil di Liga. Qi Lingyue bertanggung jawab atas Jiu Tianwei. Geng Ren dan Qiu Qian bertanggung jawab atas Yun Shenwei. Adapun Suan Yuanke, pecundang tidak berguna. Orang ini benar-benar tidak berguna. Mereka tidak dapat mengatur dan menangani hal-hal sesuka hati. Biarkan dia yang mengurusnya. Tanpa panggilan orang lain, aliansi Awan Jiutian akan kacau balau. Mu Yun juga mendengar bahwa orang ini membentuk tim elit Suan Yuan dan mengatakan dia setidaknya seorang wakil pemimpin, meskipun dia bergaya sendiri. Tetapi harus selalu ada penjaga, jika tidak maka akan terlalu memalukan. Mu Yun terlalu malas untuk mengurusnya. Orang ini, Qi Lingyue menatapnya, yang cukup untuk membuatnya jujur. Aula secara bertahap dikosongkan. Mu Yun menatap Xiao Xuanfeng dalam pelukannya dan tetap diam untuk beberapa saat. Hanya melihat anaknya seperti ini. Untuk sementara waktu, pikiran berlimpah. Ketika dia kembali ke komunitas manusia dan pastoral, dia menyatukan ingatan. Saat masih bayi, ia digendong oleh ibunya dan dikelilingi oleh 9 kaisar surgawi. Ayah dan ibunya putus asa. Dalam segala macam ketidakberdayaan, sang ibu tetap tinggal dan membiarkan ayahnya membawanya dan melarikan diri. Hal-hal berubah. Sekarang, setelah 9 kehidupan, dia kembali. Sekali waktu, dia mengira dia adalah Raja Abadi, tak terkalahkan dan bahagia. Jangan pernah berpikir bahwa dunia ini luas dan tak berujung. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi putra Kaisar Ren dan Kaisar Qing. Akan menjadi cucu Kaisar Dewa yang riang. Itu akan menjadi putra surga. Akan membawa takdir. Pada masa itu, dia dan Xie Qing bepergian dengan bebas di dunia peri. Apa itu wanita? Apa itu anak? Dia tidak pernah memikirkannya. Tapi sekarang, semua tanggung jawab ada di pundaknya. Bisakah kamu tidak membawanya? Tidak, orang tua, anak-anak, dia tidak bisa menyerah. Sepanjang jalan, beberapa orang tertinggal. Ye Qiu, Moyang, dan para gembala sekarang hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Tapi jika suatu hari, ayahku meninggal, dia meninggal, maka semuanya akan hilang. Ini adalah tanggung jawabnya. Sedikit memeluk Xuanfeng di tangannya. Mu Yun berbisik, anak yang baik. Dia telah memikirkan bagaimana rasanya melihat anaknya lahir berkali-kali. Tapi saya tidak pernah berpikir itu akan menjadi kesempatan bagi ayah dan anak untuk bertemu. Darah lebih kental dari air. Ini benar-benar bukan kata-kata kosong. Bahkan si kecil yang awalnya aku benci, tapi aku selalu merasa tertekan ketika melihat penampilan si kecil yang salah. Sekarang, saya akhirnya mengerti. Ini adalah anak saya sendiri. Mu Yun memandang Meng Zimo, Miao Xianyu, kamu Sueki dan Bi Qingyu, tersenyum dan berkata, kamu telah menderita tahun-tahun ini. Kamu yang paling sulit. Miao Xian berkata dengan main-main, kami tidak pahit. Betulkah? Mu Yun bertanya sambil tersenyum, kalau begitu, katakan satu persatu. Menurut peringkat 9-mu sendiri, sepertinya tinta ungu itu.
Peringkat pertama, keempat gadis itu semua tertawa saat ini. Meng Zimo mengenakan rok panjang dengan nafas berdebu. Pada awalnya, Zhang Fangming membawaku dan Xianyu menjauh dari dunia manusia. Kemudian, dia memasuki rumah Danti. Kami juga secara bertahap tahu bahwa rumah Danti adalah kekuatan tertinggi di surga ke-9. Awalnya, saya hanya murid yang paling biasa, dan rumah Danti tidak peduli. Ini hanya alkimia dua orang saya, tetapi mereka telah membuat kemajuan besar. Secara bertahap, dia menjadi terkenal di Istana Kaisar Dan dan menjadi putra Kaisar Dan, yang dihargai oleh penguasa istana. Miao Xianyu berkata, sebenarnya, pada awalnya, saya menduga bahwa mungkin rumah Danti adalah untuk membangun kekuatan bagi kita. 7 putra agung dan di rumah Kaisar dan semuanya adalah mereka yang memiliki seni Dan. Saudari Zimo dan saya adalah yang kedua. Meng Zimo tersenyum dan berkata, sekarang hanya Kongres Nasional ke-6. Liu Qianshan dipenggal, jadi rumah Danti kehilangan banyak muka. Mu Yun terkejut dan berkata, jika seorang kaisar dan terbunuh, rumah kaisar dan tidak akan meledak. Tuan rumah sangat marah sehingga dia menembak dirinya sendiri, tetapi biarkan pria itu melarikan diri. Meng Zimo terkejut menyebutkannya saat ini. Ye Xueqi berkata saat ini, mungkin itu kakak laki-laki. Kakak bela diri yang lebih tua, Lu. Mu Yun masih tidak dapat diterima saat ini. Saat itu, dia baru saja memasuki tahta. Dia dapat memahami bahwa beberapa kekuatan wanita telah meningkat pesat. Lu Qingfeng bertarung dengan pemimpin rumah Danti dan mundur. Kesenjangan ini terlalu besar. Tentunya, dia juga melihat dengan matanya sendiri bahwa bulan roh merah mendapat kekuatan warisan dan langsung melangkah ke yang tertinggi. Apalagi pusaka itu hanya pusaka pendeta setempat, yang masih belum lengkap. Warisan yang diterima oleh keempat wanita itu setidaknya bersifat ilahi. Bisa tumbuh sampai titik ini di milenium, bisa mengerti. Tapi Lu Qingfeng, untuk apa? Mu Yun menghela nafas tak berdaya saat ini. Saya harap si Eking tidak begitu cepat. Ye Xueqi lalu berkata, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Memasuki paviliun pedang ilahi adalah untuk berlatih selangkah demi selangkah, tapi ilmu pedang semakin kuat dan kuat. Kemudian di paviliun pedang ilahi, kamu tiba di patung dewa. Ye Xueqi benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia selalu merasa bahwa 3 murid Mie Tianyan. Lu Qingfeng, kamu Xueqi, Mu Yun. Dengan ilmu pedang, Lu Qingfeng adalah yang terkuat dan Mu Yun tidak buruk. Sebaliknya, dia adalah yang terburuk. Tetapi ketika dia memasuki Sword Pavilion, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sebuah pedang bergerak ribuan mil setiap hari. Dia sendiri terkejut. Saat ini, Bi Qingyu agak malu dan berkata, saya berada di Sekte Tain. Istri pemimpin membawa saya sebagai murid dan kemudian membawa saya untuk berlatih sepanjang waktu. Nyonya berkata bahwa asal mula darah Tain di tubuhku luar biasa. Biarkan aku berlatih saja. Ketika aku mencapai dewa, aku akan mengetahui rahasianya secara bertahap. Apa maksud komandan penjaga Dewa Bulan? Mu Yun tidak bisa membantu mengatakan. Kakak Yu luar biasa. Miao Xianyu berseru, penjaga Dewa Matahari dan penjaga Dewa Bulan dikendalikan oleh pemimpin dan istri dari Sekte Tain. Di Sekte Tain, tidak ada yang berani memprovokasi saudari Yu. Melihat batu giok hijau, Mu Yun tersenyum dan berkata, giok hijau selalu sangat bagus. Keempat wanita itu berbicara tentang pengalaman mereka hanya dalam beberapa kalimat. Bicaralah perlahan ketika Anda punya waktu. Melihat Xuan Feng di lengannya, Mu Yun berkata, apa itu tubuh pil pola ilahi? Maple mengatakan bahwa begitu tubuh pil pola ilahi menyentuh pola ilahi, dia akan mati. Apa alasannya? Inilah yang paling dikhawatirkan Mu Yun saat ini. Saya akhirnya bertemu putra saya dan melihatnya menutup telepon. Apa yang saya lakukan benar-benar sakit hati. Miao Xianyu berkata dengan serius, saya tidak tahu detailnya. Dikatakan oleh beberapa barang antik tua di rumah. Meskipun Mansion Danti adalah kelas 2, itu tidak sebagus kelas 1, tapi sepertinya ada momen brilian dan detail yang kuat. Bahkan tuan rumah tidak menemukan pola ilahi dan tubuh ini pada awalnya. Miao Xianyu berkata lagi, kamu menggunakan keterampilan mencari kehidupan yang hebat untuk memperpanjang hidupnya selama 100 tahun dan memberikan vitalitas pada pohon dunia. Masalah ini masih perlu diperiksa oleh tuan rumah. Mu Yun mengangguk sekarang. Dari nada Xuan Feng, dia bisa mendengarnya. Pria kecil itu berbicara tentang pria tua itu sepanjang hari. Dia harus menjadi pemimpin rumah Danti.
Tubuh pil pola ilahi sangat penting bagi rumah Danti sehingga tidak akan tinggal diam. Ini hanya giliran ayahku untuk melakukan ini. Malu untuk mengatakannya, Mu Yun memeluk Xuan Feng dan enggan menyerah saat ini. Saya tidak sabar untuk membalas pelukan yang saya miliki sebelumnya. Kakak Yun, Xuan Feng ingin istirahat, begitu juga kamu. Miao Xianyu berkata pada saat itu, berikan padaku dulu. Aku sedang memeriksa tubuhnya. Pohon dunia memasuki tubuhnya. Aku khawatir itu tidak stabil. Ya, Mu Yun berdiri. Saat berikutnya, pusaran langit dan bumi, Mu Yun hanya merasa bahwa matanya hitam dan tidak sadar. Titik. Di antara kegelapan yang tak berujung, Mu Yun hanya merasakan sakit di kepalanya. Sesosok muncul di benak Mu Yun saat ini. Yuner, sebuah panggilan terdengar pada saat ini. Mu Yun sedikit terganggu. Ibu, anak awan. Mu Yun jarang mendengar suara itu, tapi itu tak terlupakan. Ye Yusi, ibu, anak awan. Sebuah suara kecil terdengar dan berkata perlahan, jangan datang, jangan datang. Ibu, mau kemana? 4 Gunung Suci Gajah. Suara tidak nyata itu berbisik, jangan pergi ke Gunung Suci 4 Gajah. Ingat apa yang ibumu katakan. Suara tidak nyata itu terdengar, tetapi berakhir lebih cepat. Ibu, Mu Yun tiba-tiba bangkit saat ini. Mu Yun, sesosok datang dan duduk di samping tempat tidur. Tinta ungu. Mu Yun melihat sekeliling dan hanya ada dia dan Zimo di asrama. Apa masalahnya? Meng Zimo khawatir. Xuan Feng terluka kali ini, tetapi Mu Yun kehilangan lebih banyak. Dan kemungkinan besar, tidak dapat menjawab. Ditambah pengupasan pohon dunia, ibuku menyuruhku untuk tidak pergi ke Gunung Suci 4 Gajah. Mu Yun bergumam pada saat itu, 4 Gunung Suci Gajah. Di mana Kaisar Qing dipenjara? Salah satu dari 9 jedi. Meng Zimo berkata dengan terkejut. Dia juga baru tahu, Ye Yusi sebenarnya dipenjara di Gunung Suci Sixiang. Surga ke-9, salah satu dari 9 jedi. Di surga ke-9, paviliun Di Yuan dibangun oleh Di Yuan Tiandi. Meng Zimo berkata perlahan, paviliun Di Yuan. Sangat kuat, sangat kuat. Paviliun Di Yuan. Ya, Meng Zimo berkata lagi, di surga ke-9, 3 kekuatan manusia dan 9 kekuatan binatang tidak dapat dibandingkan dengan paviliun Kaisar Yuan. Jika kamu ingin menyelamatkan Kaisar Qing, aku khawatir kamu tidak dapat melakukannya sampai kamu mencapai batas. Posisi batas. Mu Yun mengangguk saat ini. Dunia ini terlalu misterius. Gelar dewa, gelar kaisar. Mu Yun menghela nafas dan berkata perlahan, itu juga membuatku mengerti bahwa beberapa hal tidak sesederhana kelihatannya. Kali ini, Mu Yun benar-benar mengerti. Kaisar kuno Wujian, kaisar kuno yang tak ada habisnya. Berapa banyak gelar tersembunyi dari dewa dan kaisar di surga ke-9 saja. Bukan 9 jedi, ada satu untuk setiap jedi, kan? Jika demikian, itu akan mengerikan. Menggelengkan kepalanya dan Mu Yun berhenti berpikir. Ambil pil ini dan balas beberapa. Meng Zimo terhibur saat ini. Selama ini, 9 wanita menemani Mu Yun. Meng Zimo selalu seperti kakak perempuan. Dia memperlakukan Mu Yun lebih dengan pengertian. Ketika pil memasuki perut, Mu Yun terasa ringan saat ini. Meng Zimo segumpal kekuatan sumber ke dalam tubuh Mu Yun. Perlahan, dia merasakan napas di tubuh Mu Yun dan perlahan-lahan menjadi stabil, yang juga merupakan napas lega. Kali ini, ada baiknya mengejar waktu. Kalau tidak, itu mungkin tidak sesederhana 2 juta tahun. Ngomong-ngomong, ada satu hal. Meng Zimo berkata pada saat itu, ketika saya membunuh orang-orang itu, orang-orang dari keluarga Uta melarikan diri. Melarikan diri. Mu Yun terkejut. Yang tertinggi dari keluarga Uta adalah mendiang kaisar, yang melarikan diri di bawah dewa. Seharusnya ada yang menyelamatkannya. Meng Zimo berkata dengan hati-hati, dan orang ini lebih kuat dariku. Tidak, Meng Zimo berpikir dan berkata lagi. Bagaimanapun, Zhang Fangming juga datang, tetapi dia tidak merasakan keberadaan orang itu. Orang ini lebih kuat dari Zhang Fangming. Mu Yun mengangguk. Klan Uta, pasukan kelas 3, tampaknya ada dukungan dalam kegelapan. Yah, aku tidak ingin melakukan hal-hal ini untuk saat ini. Mu Yun menghela nafas. Saat ini, Aula Cloud harus ditingkatkan, dan saya juga perlu ditingkatkan. Di Zun periode kemudian, aku ingin menjadi kuat, tetapi ketika aku membandingkan denganmu, aku menemukan bahwa itu benar-benar terlalu lemah. Mu Yun berkata tanpa daya,
saudara bela diri yang lebih tua lebih baik dari saya, dan Anda lebih baik dari saya. Anak saya hampir lebih baik dari saya. Mu Yun tiba-tiba merasa bahwa dia telah berlatih dengan sia-sia sepanjang hidupnya. Promosi Xuan Feng banyak berhubungan denganmu sekarang. Meng Zimo berkata dengan serius, si kecil itu malas dan menolak untuk berlatih, tetapi tidak ada gunanya memaksa tuannya untuk berlatih. Tapi siapa tahu, sejak si kecil lahir, ranahnya telah meningkat pesat, dan bahkan jika dia tidak berlatih. Tapi setelah mencapai kaisar, kecepatannya lambat. Mendengar ini, Mu Yun mengangguk. Jadi, itu benar-benar hubungan ayah dan anak. Apakah karena kaisar ke-9, mungkin lebih, darah itu misterius. Bagaimanapun, 4 anak kamu Xiao Yao, Kaisar Qing dan 3 kaisar, adalah kelas 1 dan kuat. Mu Yun menghela nafas saat ini, meski begitu, aku masih memegang api. Putramu kuat, bukankah seharusnya kamu bahagia? Kebahagiaan adalah kebahagiaan, tapi itu tidak bisa dilampaui. Mu Yun berkata tanpa daya, lagi pula, aku bilang aku menyalakan api. Bukan api ini, tapi api itu. Pilih satu. Meng Zimo mengatakan bahwa dia menyesalinya. Mu Yun, kamu curang lagi. Gaun ungu, duduk di samping tempat tidur, dengan postur mempesona, ekspresi bermartabat dan elegan, seperti putri bangsawan. Wanita seperti itu pasti akan membuat orang ingin menaklukkan. Mu Yun mengulurkan tangannya perlahan. Pegang Meng Zimo di tangannya. Merasakan sedikit guncangan pada tubuh, Mu Yun berkata sambil tersenyum, Nyonya, apakah Anda merindukan suami Anda selama bertahun-tahun? Meng Zimo mengangguk, mengusap pipi Mu Yun dengan tangan batu gioknya dan berkata, aku mengkhawatirkanmu siang dan malam, tentang bahayamu, dan tidak ada yang bisa membantumu. Sekarang, senang bertemu denganmu. Aku punya sesuatu yang lebih baik. Mu Yun tersenyum dan berkata, saya orang pertama yang mengirimkan kekuatan yang terakumulasi untuk waktu yang lama kepada Anda, tetapi Anda harus mengambil bangku. Saat ini, Mu Yun menerkamnya. Meng Zimo tidak menolak saat ini. Di dalam ruangan, pemandangan indah dan nafas berubah secara bertahap. Di akhir perang, Mu Yun merasa segar kembali. Itu belum sepenuhnya dikosongkan untuk waktu yang lama. Tahun-tahun ini, saya tidak terlihat seperti pria dengan 9 istri. Di dalam ruangan, Meng Zimo bersandar malas di lengan Mu Yun dan tertidur. Kali ini, Meng Zimo tidak secara langsung mengkonsumsi input esensi oleh Mu Yun. Xuan Feng lahir, Mu Yun sudah memiliki kekhawatiran. Dalam hal ini, saya tidak peduli tentang satu masalah lagi. Lagi pula, seorang putra sangat istimewa, jadi yang kedua tidak buruk, bukan? Mu Yun puas. Dalam beberapa hari berikutnya, Xiao Xuan Feng secara bertahap pulih di bawah perawatan Miao Xianyu. Dia juga cukup ingin tahu tentang Aula Awan. Dia berlari sepanjang hari dan mempublikasikan identitasnya sebagai pemimpin Aula kecil. Mu Yun dikelilingi oleh Meng Zimo dan Miao Xianyu setiap hari, mencemooh dingin dan meminta kehangatan, dan makan pil setiap saat. Secara alami, setelah ledakan pil, Mu Yun pasti memiliki beberapa efek samping. Dia harus menariknya dan menghangatkannya. Hari-hari ini, dapat dikatakan sepenuhnya dirilis. Beberapa kali selama periode ini, Xuan Yuanke ingin berbicara dengan Mu Yun. Setiap kali dia ditolak, dia iri. Kehidupan Mu Yun adalah kehidupan yang dia dambakan. Seluruh aula awan juga menjadi positif selama periode waktu ini. Aliansi Cloud Jiutian, berganti nama menjadi Cloud Hall. Bagi banyak murid, tidak ada perbedaan. Pemimpin aliansi telah menjadi pemimpin kuil. Tapi kali ini, kembalinya bait suci Tuhan membawa kembali hal-hal yang membuka mata semua orang. Cairan tertinggi, Mu Yun tidak meninggalkan apapun. Semuanya digunakan untuk budidaya murid di aula. Sekarang ada ratusan ribu murid di aula awan. Tetapi kebanyakan dari mereka masih pada tingkat monarki. Yang tertinggi pernah hanya memiliki lusinan orang kecuali lebih dari 200 penjaga Dewa Awan. Agung, itu tidak begitu mudah dijangkau. Lagi pula, tidak semua orang adalah Mu Yun. Anda dapat dengan cepat meningkatkan pencapaian Anda dengan menelan. Tapi kali ini, cairan roh tertinggi yang dibawa kembali oleh Mu Yun dapat membuat murid-murid dengan bakat unik tidak lagi dibatasi oleh sumber daya dan dapat membuka pikiran mereka untuk berlatih. Bahkan, ada banyak artefak tertinggi, formula ilahi, dan pil ilahi. Cukup untuk mendukung munculnya ratusan master tertinggi di aula awan. Makanan harus dimakan dalam satu gigitan. Mu Yun tidak khawatir tentang ini.
Ini sangat berharga. Aula awan, dalam 100 tahun, akan menjadi perubahan yang mengguncang bumi. Tidak ada keraguan tentang ini. Sekitar setengah tahun, selain pemulihan, Muyun lembut dengan Meng Zimo, Miao Xianyu, Biking Yu dan kamu Sueki setiap hari. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah begitu santai seperti sekarang. Pada hari ini, aula awan, kamar tidur utama aula. Di sebuah rumah, Muyun berbaring malas di tempat tidurnya. Di sisi tubuh, burung giok hijau terletak di lengan Muyun. Adegan berantakan jelas merupakan akhir dari perang besar. Jasper cukup lelah, tapi Muyun selalu tidak jujur. Yuer, kamu tinggal di penggembala untuk waktu yang lama. Apakah ayahku di penggembala sepanjang waktu? Faktanya, aku belum banyak melihat pamanmu. Biking Yu berkata dengan malas, aku baru saja menanyakan kapan harus kembali beberapa kali. Pamanmu berkata untuk tetap menunggu. Waktunya belum tiba. Bahkan, nanti, aku sangat ingin pergi ke negeri dongeng untuk melihatmu. Muyun tersenyum mendengar pidato itu. Muyun sekarang ragu bahwa ayahnya pasti telah mengatur banyak hal di sepanjang jalan. Giok hijau adalah darah sekte Taiyin. Alkimia unik Meng Zimo adalah bakat Meng Zimo. Apakah bahasa Miaoxian begitu terampil sehingga itu adalah roh dari 9 lubang? Ada juga Wang Xinya dan Xiao Yuner, dua wanita yang menyukai bayi yang baik. Xiao Yuner memiliki satu tubuh dan dua jiwa, yang merupakan darah keluarga Xiao. Keluarga Xiao adalah keluarga yang kuat di reruntuhan suci Xiao Yao. Bahkan Jewer, Ming Yuexin, wanita kuat, dan Yao Er. Masing-masing memiliki asal yang luar biasa. Jadi kebetulan, semua bertemu sendiri. Dan yang paling penting, 9 roh merebut monumen. 9 roh merebut monumen surga, yang pada awalnya dihormati sebagai benda suci umat pastoral. Sang ayah berpindah tangan dan memasukkannya ke dalam tubuh 9 wanita untuk menyatu dengan 9 wanita. Menurut Meng Zimo, Miao Xianyu, kamu Sueki dan Biking Yu. Selama bertahun-tahun, mereka telah dipromosikan dengan cepat, yang memiliki hubungan hebat dengan 9 roh yang merebut monumen surga. Sebuah tablet batu, terintegrasi ke dalam tubuh, dapat menghasilkan perubahan besar seperti itu. Dari mana datangnya 9 roh yang merebut monumen surga? Muyun sekarang memiliki terlalu banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada ayahnya. Pamanmu selalu siap. Kali ini, itu mungkin bukan bencana nyata. Biking Yu berpikir, aku selalu merasa bahwa pamanmu menipu semua orang. Itu mungkin. Muyun mengangguk dan berkata, tapi sekarang, ayahku tidak datang kepadaku. Diperkirakan ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Jika kamu tidak berdiskusi denganku sekarang, mungkin aku tidak bisa membantunya sama sekali. Biking Yu berbaring di dada Muyun, mengangkat wajahnya yang lembut, menatap Muyun, dan berkata dengan senyum yang mengharukan, di masa depan, kamu bisa. Melihat batu giok hijau, Muyun menyisir rambutnya dan berkata dengan lembut, faktanya, di antara para wanita, aku menghabiskan waktu paling sedikit denganmu. Kamu memiliki temperamen yang bersih dan tidak pernah mengungkapkan pendapatmu. Sangat mudah untuk diabaikan, tapi aku harap kamu mengerti bahwa kamu juga sangat penting di hatiku. Saya tahu. Biking Yu mendekat, meletakkan kepalanya di bahu Muyun dan berkata, saya hanya berharap Anda bisa aman, hanya berharap untuk melihat Anda. Muyun menepuk lembut dan berkata, aku sudah memutuskan kali ini. Kali ini, selagi ada cukup waktu, kamu, Zimo dan Sueki juga akan mengandungku. Muyun berkata dengan serius, Kaisar Ming memberikan dirinya gelar Kaisar Surga, melahirkan 9 putra dan menjadi 9 Kaisar Surgawi. Kalau begitu aku Muyun akan memiliki 9 anak di masa depan. Apa Kaisar Surga? Ketika datang ke pertempuran, keluarga Kaisar adalah satu sisi, dan begitu juga keluarga gembala saya. Untuk alasan ini, kita tidak bisa tertinggal dari mereka. Jasper tersipu dan berkata, tidak berbentuk. Kenapa aku tidak bugar? Muyun berkata dengan serius, Xiao Xuanfeng adalah yang tertinggi sekarang. Bagaimana kamu bisa sampai di sana? Itu karena aku. Petik 2. Ketika kamu melihat anak-anak Yao Er, Jiwer dan Yuner di masa depan, kamu akan tahu apakah itu benar. Jika demikian, berapa tahun kerja keras anak saya akan dibebaskan begitu dia lahir? Ini adalah kekuatan surga. Jika tidak digunakan, itu akan sia-sia. Pidato bau giok hijau. Sebuah anggukan lemah yang tak terlihat. Apa yang dikatakan Muyun tampaknya cukup masuk akal. Jadi, kalian
ketika kalian telah mencapai tingkat penghormatan ilahi, jangan khawatir tentang kekuatanku. Pergi untuk meningkatkan kultivasi kalian. Sangat mendesak untuk menciptakan anak-anak. Itu bukan kekuatan kecil. Bi Qingyu buru-buru menjelaskan. Saya tahu, tidak sedikit, tetapi anak-anak lebih penting. Mu Yun berkata dengan senyum masam. Oke, Bi Qingyu merasa bahwa Mu Yun benar untuk sesaat. Dengan kekuatan Mu Yun saat ini, dia tidak akan bertemu dengan 9 kaisar surgawi. Jika dia melahirkan seorang putra untuk Mu Yun sekarang, dia bisa menjadi bantuan Mu Yun di masa depan. Mu Yun Cheng, itulah kegembiraan seluruh keluarga. Bagaimana Anda bisa menyelesaikan telur ketika awan gembala dikalahkan dan sarangnya tertutup? Tetapi pada saat itu, hidup dan mati tidak penting. Lebih penting lagi, aku bisa bersama Mu Yun. Lahir atau tidak, Mu Yun melihat batu giok hijau dan tersenyum. Sen, oke, kerja, melompat dan suasana menjadi padat. Mu Yun mengambil keputusan dan tidak akan mengubahnya. Ini adalah rencana besar. Ini adalah rencana besar. Meski lelah, Mu Yun menikmatinya. Ketika Mu Yun berada di aula awan, dia juga mulai berlatih. Aula awan besar sekarang berjalan dengan kecepatan tinggi. Penjaga Dewa Awan, percepat kultivasi. Pemilihan Jiu Tianwei juga dibuka dengan momentum besar. Seni bela diri dari aula awan disatukan menjadi satu. Setelah pembaptisan darah, orang-orang juga menjadi lebih bersatu. Mu Yun juga melihat ini. Pada awalnya, Qiu Qian pernah mengatakan kepadanya bahwa jika dia membutuhkan orang kepercayaan, lebih dari 200 penjaga Dewa Awan adalah orang kepercayaan terbaik. Mengolah orang-orang ini dengan penuh semangat tidak sebanding dengan kerugiannya. Tapi Mu Yun masih melakukannya. Sampai batas tertentu, Yun Shenwei milik ayahnya. Dan dia membutuhkan penjaga yang dibuat sendiri. Seorang penjaga terkenal. Pada hari ini, di aula awan. Napas besar, naik perlahan. Di luar aula, Xiao Xuanfeng datang, merasakan napas di dalam aula, dan tidak bisa menahan tawa dan berkata, ayah telah menerobos. Di kuil, napas mengembun di tubuh Mu Yun. Atas dan ke bawah tubuh, napas yang kuat memenuhi udara. Hormati puncaknya. Selama waktu ini, pil yang dibuat oleh Meng Zimo dan Miao Xianyu bukanlah hiasan. Mu Yun memakannya sebagai kacang gula. Sekarang, itu akan lebih jauh. Ini satu langkah lebih dekat ke surga. Hanya ketika Anda mencapai surga ke-9, Anda berada di antara para ahli sejati. Mu Yun jelas merasakan ini. Di surga ke-9, kekuatan kelas 2 dan kekuatan tertinggi adalah 9 aspek penghormatan Tuhan. Di antara mereka, rasa hormat Tuhan adalah antara 1 dan 9. Di pasukan kelas 2, mereka semua adalah figur yang dipercayakan dengan tugas-tugas penting. Tianzun adalah seorang ahli. Untuk pasukan kelas 3, penghormatan Tuhan telah disebut puncak keberadaan. Selain itu adalah dewa. Oleh karena itu, tidak peduli dari sudut pandang mana, Tianzun tidak dapat diabaikan. Faktanya, keberadaan kekuatan kelas 2, kekuatan kelas 3 dan Tianzun adalah yang paling penting. Xiao Xuanfeng berlari dan bergegas ke aula. Dia melemparkan dirinya ke dalam pelukan Mu Yun. Ayah, kamu telah dipromosikan lagi. Ini sangat cepat. Xiao Xuanfeng berkata sambil tersenyum. Kamu tidak lambat. Mu Yun memanjakan cara tenggelam. Maple, Miao Xianyu berkata pada saat itu, ayahmu telah mencapai puncak di Zun sepanjang jalan. Kamu harus berlatih keras seperti ayahmu. Aku tidak menginginkannya. Xiao Xuanfeng keberatan, jika ayah saya dipromosikan, saya dapat dipromosikan. Kamu berani. Baiklah. Mu Yun berkata sambil tersenyum, jika saya dipromosikan, Maple juga dapat dipromosikan, tetapi saya tidak perlu bekerja terlalu keras. Begini, ayah bilang begitu. Kau menyakitinya. Miao Xian berkata dengan marah. Bagaimana ini bisa menyakitinya? Alkimia Fenger sebaik dirimu. Apakah akan begitu kuat jika kamu tidak bekerja keras? Benar, Fenger. Ya. Xiao Xuanfeng segera berkata, ayah benar. Aku sudah berlatih alkimia sepanjang hari. Penebusan dosa. Miao Xianyu bersenandung, apakah itu yang kamu sebut penebusan dosa? Membangkitkan ingatan dan fang dalam mimpimu, yang juga disebut penebusan dosa. Tidur juga sangat lelah. Mengangkat Xiao Xuanfeng, Mu Yun berkata sambil tersenyum, ayah, suatu hari, dia akan menjadikanmu kaisar dewa, dan kemudian tidak ada yang berani menggertakmu. Apa yang kamu lakukan dalam latihan?
Seberapa baik makan dan tidur setiap hari? Bagus. Xiao Xuanfeng berkata dengan gembira, kapan kamu bisa mencapai Kaisar Dewa, ayah? Mu Yun terbatuk, cepat, cepat. Anda berbohong kepada saya. Xiao Xuanfeng berkata dengan cara yang terpencil, seperti yang dikatakan ibuku, surga ada di atas bumi, dan dewa ada di atas langit. Setelah dewa, ada posisi batas, dan ada 5 tuan. Lalu ada dewa, para kaisar, dan akhirnya para kaisar dewa. Kamu jauh dari itu. Setidaknya butuh ratusan ribu tahun, mungkin jutaan tahun. Mu Yun terdiam sesaat. Orang kecil, hantu. Jangan khawatir, ayah. Kata-kata, boom, Mu Yun belum jatuh. Tiba-tiba, antara langit dan bumi, gemuruh meledak. Seluruh langit di atas aliansi 9 awan langit tampaknya dirobek oleh seseorang. Saat ini, Miao Xianyu dan Meng Zimo semua mengerutkan kening di kuil. Tuhan datang. Kedua wanita itu berkata bersamaan. Oh, Mu Yun mengangkat alisnya. Sumber pegunungan Tianshan Utara, pegunungan Wanshan Barat, atau orang-orang di perairan Antartika. Sepertinya, semuanya ada di sini. Meng Zimo mengerutkan kening dan berkata, saya tidak pemalu. Saya tidak mengganggu mereka, tetapi saya sendiri yang mengirimnya ke pintu. Tuan kecil, Qiu Qian dan Ren Gang juga memasuki aula saat ini. Keduanya sekarang berada di tingkat surga. Sensasi kekerasan ini masih terasa. Tapi untuk apa yang terjadi di luar, mereka paling mengkhawatirkan keselamatan Mu Yun. Keluar dan lihatlah. Mu Yun tersenyum dan berkata, sembunyikan, kamu tidak bisa bersembunyi. Keluarlah dari aula dan lihat ke langit. Di atas langit, awan gelap menekan di udara. Napas depresi membuat orang tidak bisa bernapas saat ini. 11 pesta. Meng Zimo berkata pada saat ini, Sekte Roh Jahat, bulan yang menutupi paviliun dan istana Huangji di sumber Gunung Tianshan Utara, klan Naga Lilin Merah, klan Badak Bichen, klan Piton Ungu bersayap 8, Fang keluarga dan keluarga Kiao di wilayah Laut Antartika. Klan Binatang bertanduk emas. Apa masalahnya? Meng Zimo berkata dengan terkejut, orang-orang dari keluarga Uta tidak datang. Meng Zimo merasa bahwa orang-orang dari keluarga Uta dibawa pergi pada saat dia dimusnahkan. Dan orang itu tidak maju, dapat melakukan langkah ini, kekuatannya pasti tidak ada bandingannya. Hari ini, kekuatan dari 11 pihak datang dan berkumpul bersama. UTAS tidak datang lagi. Sangat aneh. Tampaknya orang-orang Uta tidak mau menjadi musuh Mu Yun. Klan Uta adalah penguasa di antara pasukan kelas 3. Menurut kebenaran, saya tidak akan takut pada aula awan, tetapi pada awan gembala. Orang-orang Uta telah melambat selama ribuan tahun. Mungkin mereka tidak ingin melewati air berlumpur. Miao Xianyu menebak. Mungkin, saat ini, kamu Sueki dan Biking Yu juga datang satu persatu. Berapa banyak dewa? Kata Mu Yun. Hampir 40. Ada 3 orang dalam penghormatan ganda kepada Tuhan. Kata Ye Sueki saat ini. 40 dewa menghormati keberadaan 1 dan 2 yang tak terkalahkan. Kekuatan kelas 3 hampir dicurahkan. Mu Yun berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu benar-benar mengejarku. Dalam beberapa bulan terakhir, aula awan telah berkembang. Diperkirakan kamu akan segera datang setelah mendapatkan berita. Mulut Mu Yun sedikit terangkat. Saya benar-benar berpikir saya sangat mudah untuk dibunuh. Ye Sueki memandang Mu Yun, menoleh ke tepi langit dan berkata, lihat saja dramanya kali ini. Berapa banyak orang yang datang dan berapa banyak orang yang kita blokir. Mu Yun tidak bisa membantu melihat Xuan Feng kecil di tangannya. Xuan Yang berkata, itu terlalu memalukan, dan kamu terlalu lemah. Mendengar ini, Mu Yun menjadi hitam.